Materi Akidahlah kelas 6 semester 1 tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna yang pertama yang kita akan bahas adalah Al-Ghaffar. Anak-anak, apa pengertian Al-Ghaffar? Al-Ghaffar berasal dari kata ghafara yang berarti menutupi. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Makna yang terkandung dalam Al-Ghaffar, Allah Subhanahu wa taala menutupi keburukan, menutupi dosa-dosa hambanya, serta menutupi kesedihan kita. Maka ini kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri, memohon ampunan kepadanya, serta tidak mudah berputus asa terhadap pertolongannya. Contoh perilaku meneladani makna Al-Ghaffar dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya memaafkan kesalahan orang lain, menghilangkan kebencian, menghindari diri dari berprasangka buruk, tidak mencari-cari kesalahan, dan yang paling utama adalah segera bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala jika berbuat dosa. Kemudian materi Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Afu. Pengertian Al-Afu, secara bahasa, kata Al-Afu berarti menghapus atau memaafkan. Sebagai nama baik Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Afu berarti yang Maha Pemaaf. Asmaul Husna Al-Afu dapat diartikan bahwa Allah Maha memaafkan orang-orang yang berbuat dosa serta mengampuni dosa-dosa mereka. Seorang hamba yang meneladani sifat Al-Afu pasti akan selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala serta juga selalu memaafkan kesalahan orang lain. Nah, anak-anak, tahukah kamu perbedaan antara Al-Ghaffar dan Al-Afu? Baik Al-Ghaffar dan Al-Afu memiliki makna mengampuni dan memaafkan, namun Al-Afu memiliki arti lebih dalam daripada Al-Ghaffar. Secara singkat, perbedaan Al-Ghaffar dan Al-Afu adalah Al-Ghaffar pengampunan yang bersifat menutupi, sedangkan Al-Afu artinya pemaaf yang bersifat menghapuskan. Hikmah Al-Ghaffar dan Al-Afu. Yang pertama, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan kesalahan orang lain karena meyakini bahwa itu salah satu bentuk kemuliaan. Hikmah yang kedua, terdorong untuk selalu beristighfar karena memahami bacaan istighfar termasuk kalimat thayyibah, sehingga bagi yang membiasakannya akan memperoleh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang ketiga, tidak pernah berputus asa. Tidak mudah putus asa karena meyakini Allah sangat mudah untuk mengampuni dosa hambanya. Nah, adapun petunjuk selanjutnya pada kegiatan pembelajaran hari ini, selain menggunakan diskusi kelompok, setiap kelompok nantinya akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil analisis tugas yang sudah diberikan kepada masing-masing kelompok, di mana nanti kelompok yang mendapat giliran maju di depan kelas untuk mempresentasikan, kelompok lain akan dipersilakan untuk menanggapi, menyampaikan pertanyaan untuk menyamakan persepsi terkait masalah materi pada hari ini. Nah, anak-anak, apabila selama proses pembelajaran penyampaian materi pada hari ini masih terdapat hal-hal yang kurang dipahami, silahkan menyampaikan pertanyaan kalian kepada Bapak atau silahkan berdiskusi dengan teman sekelompokmu. Baik anak-anak, bagaimana sudah menyimak semua materi yang sudah disajikan tentang materi Asmaul Husna? Sudah Sudah, menyimak ya? Pak. Sudah, Pak. Ya, mungkin ada sedikit halangan, suaranya mungkin tidak jelas, namun tadi sudah ada berupa teks. Silakan anak-anak bisa mengulang, memutar videonya karena di LKPD juga sudah ada linknya. Karena anak-anak tentunya sekarang sudah membawa Android, bisa nanti memutar videonya dengan cara mengklik link yang ada di LKPD dengan menggunakan Android-nya masing-masing. Nah, silakan anak-anak nantinya setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD, Bapak harapkan nanti semua pertanyaan atau jawabannya nanti dituangkan di dalam LKPD. Jangan lupa anak-anak semua mencantumkan nama ya, nama, siapa-siapa saja menjadi anggota kelompoknya, kemudian, jawabannya dengan yang jelas. Nah, tentunya di sini Bapak harapkan semuanya bisa bekerja sama dengan kelompoknya. Nah, baik anak-anak, nanti setelah selesai semua, Bapak harapkan nanti masing-masing kelompok bisa maju ke depan untuk mempresentasikan materi tentang materi Asmaul Husna, Al-Ghaffar, dan Al-Afu.
Nah, baik anak-anak silakan untuk kelompok satu, kelompok dari Nanda Hasnatan dan teman-teman bisa maju ke depan untuk mempresentasikan masalah Asmaul Husna yang sudah diketahui dari materi yang sudah Bapak sajikan melalui media pembelajaran berupa video pembelajaran tadi. Oke, silakan. Ya Pak, sudah Pak. Ya Pak. Nah, baik. Berikan tepuk tangan kepada kelompok Asnatan. Nah, selanjutnya, nah Bapak harapkan ya ketika kelompok satu misalnya tampil ke depan, Bapak harapkan kelompok yang lain menyimak, selain menyimak, berikan tanggapan. Sampaikan pertanyaan kalian manakala ada materi atau jawaban yang kalian anggap tidak sesuai atau untuk menambah pemahaman kalian bisa lebih sempurna. Nah, oke lanjut ya kelompok 2 silakan kelompok 2 maju ke depan. Sudah, Nah, baik. sudah. Bagus. Nah, selanjutnya kelompok 3. Ayo maju. Nah, luar biasa. Jadi pintar-pintar semua anakku nih, alhamdulillah karena materinya tadi bisa dicermati dengan baik. Tentunya nanti bisa ada refleksi nanti tugas selanjutnya, makanya ikuti petunjuk yang ada pada LKPD. Nah, kemudian karena semuanya sudah melakukan presentasi dengan baik, Bapak berikan semuanya berupa bintang, ya. Nah, namun Bapak tetap ingatkan bahwa, tadi beberapa anggota kelompok, kurang antusias mengikuti pembelajaran, hanya banyak diam. Nah, nanti ya. Nah, kira-kira ini di antara kalian ini yang banyak diam ini masih tersipu malu, masih tunduk, kira-kira masih ada nggak yang, kiranya ada yang kurang dipahami, silakan, diskusikan dengan temannya atau mari sama-sama kita, menyamakan persepsi ya, ketika ada materi yang kurang dipahami, silakan anak-anakku menyampaikan pertanyaannya tentang materi hari ini yaitu Asmaul Husna. Nah, bagaimana? Ada yang ingin dipertanyakan? Paham, Pak. Apa artinya Al-Ghaffar? Pak. Nah nah walaupun tadi nah kira-kira ada nggak yang bisa menjawab? Apa pengertian Al-Ghaffar? Maaf Pak. Nah, baik. Al-Ghaffar itu berasal dari bahasa Arab yaitu ghafara. Adapun maknanya yaitu Allah salah satu sifat Allah yaitu Maha Pengampun. Itu pengertian dari Al-Ghaffar. Nah, ada nggak yang bisa memberikan contoh bagaimana contoh perilaku yang meneladani Al-Ghaffar? Saya Pak. Nah, silakan Ananda Ya. Senatan. Ya. Ya, misalnya seorang teman saya suka mengolok-olok saya, tapi saya Nah, selalu memaafkannya. baik. Nah, karena lagi-lagi Saya, Pak. Asnatan menjawab dengan baik, Bapak berikan lagi bintang. Wah, luar Ya, biasa ya. Pak. Nah, biar lebih semangat berikan tepukan untuk Asnatan. Nah, yang lain jangan mau kalah ya. Nah, ada lagi nggak? Ada, Nah, coba Pak. sampaikan apa yang kalian ketahui tentang materi hari ini. Ayo, coba disampaikan. Ahmad? Apa yang kamu ketahui tentang materi hari ini? Asmaul Husna, Al-Ghaffar, dan Al-Afu. Masalah Asmaul Husna itu ternyata Hah? Apa, Ahmad? masalah Asmaul Husna itu ternyata nama-nama Allah yang baik, Pak. Nah, bagus. Karena juga menjawab dengan baik, Bapak berikan bintang. Tepuk tangan untuk anak Ahmad. Nah, jadi nanti ditempel ya. Nah, baik anak-anak, karena Bapak juga sudah mengoreksi pekerjaannya, tugasnya tadi, namun ada sedikit koreksi bagi yang belum sempurna menjawabnya, namun sudah benar, hanya saja di dalam menjawab pertanyaan soal-soal yang ada di LKPD terkait materi pada hari ini, yaitu Asmaul Husna dan Al-Ghaffar dan Al-Afu. Nah, jadi Bapak ulangi ya sebagai kesimpulan bahwa
sebenarnya makna materi hari ini itu Asmaul Husna, Al-Ghaffar dan Al-Afu. Ini sangat baik untuk kita terapkan, kita teladani, kita mengimani sifat Allah, yang mana contohnya adalah sifat pemaaf. Nah, seperti yang tadinya sudah dicontohkan oleh Ananda Asnatan maupun dari Ananda Ahmad juga bahwa salah satu contoh sifat meneladani Al-Ghaffar dan Al-Afu yaitu suka memaafkan. Jadi menjadi pribadi yang baik. Nah, itulah makna materi pada hari ini yaitu tentang Al-Ghaffar dan Al-Afu supaya anak-anak nantinya bisa menjadi pribadi-pribadi yang berakhlak mulia. Salah satunya adalah menjadi pribadi yang suka memaafkan. Nah, kira-kira ada nggak yang bisa memberikan contoh kapan biasanya orang saling bermaaf-maafan? Ayo. Lebaran, Pak. Nah, imam, Waktu imam, Lebaran. imam, 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 Lebaran, imam. Pak. Lebaran, Idul Fitri, Pak. Nah, betul sekali. Karena sudah menjawab dengan tegas dan jelas, Bapak berikan Saya bintang. Pak. Tepuk Makasih, Pak. tangan. Nah, kemudian ada nggak yang kira-kira yang bisa menjabarkan apa perbedaan Al-Ghaffar dan Al-Afu? Ada? Perbedaan makna Al-Ghaffar dan Al-Afu. Nah, tadi juga sudah dijelaskan, Al-Ghaffar itu Maha Pengampun. Nah, kalau Al-Afu itu Maha Pemaaf. Namun, lebih mendalam adalah makna Al-Afu. Karena kalau Al-Ghaffar itu Allah memaafkan, ibaratnya Allah itu menutupi kesalahan atau kekurangan hambanya sehingga kan kesalahannya tidak terlihat oleh manusia yang lain. Nah, begitupun dengan Al-Afu. Al-Afu di sini Allah Maha Pemaaf, seakan-akan kita ini hambanya sudah tidak berdosa lagi karena Allah memiliki sifat Maha Pengampun dan menghapus dosa hambanya. Nah, caranya adalah supaya bisa dimaafkan, diampunkan oleh Allah. Tentunya anak-anak semua diharapkan selalu beristighfar. Terutama pada melaksanakan sholat, berdoa, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai contoh juga perilaku menggambarkan bahwa meneladani sifat Allah Al-Ghaffar dan Al-Afu dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, misalnya teman-temanmu ada yang usil nih, mengganggu kalian. Nah, jangan langsung emosi marah atau membalasnya. Karena itu tidak mencerminkan perilaku yang meneladani sifat Al-Ghaffar dan Al-Afu. Sebaliknya, ketika ada temannya suka mengganggu, nah itu biasa saling mengingatkan, namun bukan harus membalasnya dengan perkataan hinaan. Nah, sebaiknya dimaafkan karena kita ini hamba Allah, tentunya juga harus meneladani sifat Allah yaitu Maha Pemaaf ya. Jadi tidak boleh menjadi anak-anak yang suka marah ya. Karena kalau suka marah tentunya tidak disenangi oleh teman-temannya. Nah, begitupun terutama kepada orang tua, guru, ya. Nah, memohon maaf itu anak-anak tidak harus menunggu kapan waktunya. Nah, ketika anak-anakku semua sudah menyadari kesalahannya, perbuatannya itu salah, maka langsung melakukan atau memohon maaf, minta maaf kepada temannya, terutama kepada orang tua atau gurunya di sekolah ya. Jadi, Bapak harapkan dari materi hari ini selain untuk, bisa mengetahui, memaknai atau memahami, makna, perbedaan, dan hikmah meneladani, Asmaul Husna, Al-Ghaffar, dan Al-Afu, tentunya anak-anakku bisa menjadi atau memberikan contoh menerapkan atau membiasakan perilaku memaafkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya dengan perilaku ini menjadi bagian dari perilaku manusia umat Islam yang berakhlak mulia. Jadi anak-anakku semua, untuk itu untuk pelajaran hari ini demikian untuk pelajaran hari ini terkait materi Asmaul Husna, Al-Ghaffar, dan Al-Afu. Nah, sebagai tugas nanti Bapak harapkan bisa menjawab dengan baik ya.
silakan koordinasi dengan temannya. Kemudian silakan mencari referensi di rumah, gunakan Android dengan baik ya. Jangan hanya suka nonton yang tidak bermanfaat, gunakan Android-nya, gadgetnya untuk menambah ilmu. Apalagi sekarang ada internet. Nah, ketika misalnya menggunakan Android, silakan mencari referensi yang berkaitan dengan materi hari ini yaitu Asmaul Husna, Al-Ghaffar dan Al-Afu. Nah, seperti tadi awalnya sudah banyak ya, ada banyak nama atau sifat Allah yaitu 99. Nah, bukan hanya Al-Ghaffar dan Al-Afu. Baik anak-anak sekalian, demikian materi hari ini. Mari kita tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Nah, baik anak-anak semua, sembari kita berdoa semoga materi hari ini bermanfaat dan bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih anak-anak semua. Mari kita sama-sama menutup acara hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Bapak Hairi, assalamualaikum warahmatullahi